berkhotbah, saudara, apakah rasul-rasul yang lain diam-diam saja? Tidak, mereka semua berdoa. Waktu Petrus berkhotbah, semua rasul-rasul yang lainnya berdoa. 120 orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oke, haleluya saudara. Dan hari ini saudara berdoa di tempat ini, dan saya akan sampaikan firman Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Baik saudara dikasih Tuhan. Ya. Oke, haleluya semua saudara. Ih, kurang semangat saudara. Haleluya saudaraku. Salam kemenangan iman. Salam 1000 orang misi. Salam kiri kanan saudara. Salam 1000 orang misi. Oke. Haleluya. Nah, saudara, saya menyapa semua saudara. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Iya, sandi kita ya. Oke. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi kebalikannya ya. Jadi kalau di saudara nanti ketemu ya, sesama tentara Tuhan di luar, salam tentara Tuhan di akhir zaman. Kalau dia jawab salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, berarti memang kita satu barisan. Haleluya saudara. Ya, begitu. Baik, puji Tuhan. Bilang sekarang salam kiri kanan saudara, bilang begini, salam perjuangan saudara. Haleluya. Baik. Pujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, hari Jumat nanti kita akan memperingati ya, hari kematian Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Di tempat ini seperti biasa, jam biasa ya. Lalu kemudian saudara, nanti hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Paskah juga di tempat ini. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita merayakannya di akhir zaman saudara-saudara di tahun 2023 ya. Pujilah nama Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang saya hendak kita mengajak kita semuanya baca salah satu daripada khotbah daripada Petrus yang sangat terkenal ketika di hari-hari setelah Tuhan Yesus mati, saudaraku dikasih Tuhan, lalu kemudian dia bangkit dari antara orang mati ya pada hari ketiga. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari ya berturut-turut. Lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem ya, supaya menantikan janji Bapa. Lalu kemudian setelah 10 hari murid-murid menerima Roh Kudus, lahirlah gereja. Baik, sekarang itulah saudaraku rangkaian daripada apa yang akan kita jalani ke depan ini, saudaraku, memperingati mulai dari kematian Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 38. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi pesan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus sangat lengkap. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi semua orang yang mau menerima keselamatan
Terlebih lagi karena waktu itu peristiwanya adalah begitu ramai karena Roh Kudus pertama kali dicurahkan, ya. Dan mereka melihat ada apa ini? Inilah dia janji Bapa. Jadi untuk menerima sepenuhnya itu harus bertobat dahulu, lalu beri diri dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu namanya paket lengkap. Haleluya, saudara. Katakan bersama saya mau dapat paket yang lengkap dari Tuhan. Saya mau mendapat paket yang lengkap. Amin, saudara-saudara. Ya, kita akan nanti lihat firman Tuhan di hari-hari yang mendatang. Tetapi pada hari ini saya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan ini berkata bertobatlah. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, minggu lalu saya bawakan firman Tuhan bahwa diserukan kepada kita supaya kita merebut hidup yang kekal. Katakan, saya merebut hidup yang kekal. Saya merebut hidup yang kekal. Di akhir zaman ini, saudara, keselamatan jiwa itu harus diperoleh dengan cara merebutnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya mengatakan demikian? Minggu lalu sudah saya menjelaskan bahwa di akhir zaman ini Daniel pasal 2, Daniel pasal 7 sedang digenapkan. Ada sebuah kerajaan, yaitu kerajaan kegelapan yang terakhir yang ada di dunia ini, yang disebut sebagai nantinya kerajaan antikristus. Sekarang ini sudah bekerja dengan agendanya yang rahasia. Saya berkhotbah kepada banyak anak-anak Tuhan yang mengerti bahasa Indonesia di Indonesia dan di luar negeri. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara-saudara dikasih Tuhan, pada zaman sekarang ini sedang digenapkan apa yang sedang terjadi. Sebuah arus yang deras dari dunia yang sedang menderu, sehingga firman Tuhan berkata, dunia ini sedang berlalu dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ya. Mungkin kalau kedinginan bisa sedikit dikecilkan atau diarahkan ke atas, ya. Hasilnya Bapak Ibu boleh, ya. Ada haleluya, saudara. Ya. Jadi kita harus, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini harus mengerti, kita bukanlah orang-orang yang tidak bisa menilai zaman. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Katakan kiri kanan, kita tahu apa yang sedang terjadi. Angkat telunjuk saudara, katakan begini, rebutlah hidup yang kekal, saudaraku bilang begitu. Ada haleluya. Lalu minggu lalu dikatakan, bagaimana merebut hidup yang kekal itu? Dikatakan, kuserukan kepadamu, ucapkanlah ikrar yang benar, sama seperti Yesus mengucapkan ikrar yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Bagaimana rupanya ikrar yang benar di hadapan Pontius Pilatus? Saya review sedikit, mengingatkan kita semuanya. Waktu itu Tuhan Yesus sendirian di sana. Bukan di tengah-tengah murid-muridnya, bukan di tengah-tengah orang yang mengeluh-elukan dia, tetapi di tengah-tengah musuh-musuhnya yang menangkap dia, yang sudah mau memahkotai dia dengan duri, sudah memukul kepalanya dengan bulu, sudah meludahinya, sudah menamparnya, sudah mengolok-olok dia, dan banyak orang yang menyaksikan di sana. Ditanya sama Pontius Pilatus, apakah engkau seorang raja? Banyak orang di sana berkata, maunya Yesus janganlah bilang, diam saja supaya hukumannya diperingan. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau yang mengatakannya, dan memang untuk itulah aku lahir ke dalam dunia ini, supaya aku memberitakan kebenaran, dan orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Seketika terdengar gumaman, orang yang menggumam di seluruh tempat di depan, di istana Pontius Pilatus tersebut. Aduh, parahlah ini, pastilah tambah parah hukumannya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itu yang dikatakan, kuserukan kepadamu, ucapkanlah ikrar yang benar seperti Yesus di depan Pilatus. Itu.
Lalu kita bertanya, lalu ikrar kita bagaimana Pak Pendeta? Dulu, bilang kiri kanan, dulu. Dulu ikrar kita begini. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatiku. Dia Tuhan dan Juru Selamatku, aku percaya kepadanya. Itu ikrar kita dulu. Saya tidak menambahkan firman Tuhan. Tapi sekarang ini, di akhir zaman ini, bila hanya mengucapkan ikrar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dengan kenyataan yang ada bahwa tanda binatang sudah menyerbu ke dalam gereja, gereja sudah jatuh dalam dosa apostasia, makanya saya berkata tadi, jemaat di sini tim doa saya sedang berkhotbah kepada banyak jiwa-jiwa di luar sana. Ada haleluya? Karena sama saudara saya sudah berkhotbah sudah 3 tahun. Saya percaya semua saudara sudah tidak ada yang di dalam dosa tanda binatang. Semua saudara ya tidak menerima tanda binatang. Yang kedua sudah bertobat. Ada haleluya saudara? Jadi saudara berdoa buat saya pada hari ini. Karena saya, firman Tuhan judul pada hari ini adalah saya menyerukan kepada anak-anak Tuhan supaya di akhir zaman ini bertobat ya, sebelum terlambat, karena sudah menerima tanda binatang. Kenapa hanya Pak Gede yang berkhotbah demikian? Yang lain tidak ada yang berkhotbah begitu. Tidak apa-apa, sama seperti ya Tuhan Yesus, walaupun dia sendiri, dia serukan kebenaran. Haleluya saudara. Sekarang kalau berkata, aku percaya Yesus, tapi aku terima tanda binatang, bagaimana bisa selamat? Cara selamatnya tidak lain adalah bertobat. Ada haleluya saudara. Makanya Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Zaman dulu deklarasi kita, ikrar kita percaya Yesus, tapi zaman sekarang ini setelah tanda binatang beredar di seluruh dunia dan banyak bangsa-bangsa disesatkan oleh Parmageia, Wahyu 18 ayat 23 sampai hari ini senyap. Benar kan? Saudara pernah dengar gereja mengkhotbahkan ini? Saudara hanya mendengarkan, saya mengkhotbahkannya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan tugas saya saja. Senyap. Maka hari ini saya serukan, saya taruh di berbagai platform. Orang berkata begini, 2 Tesalonika 2 ayat 3 itu bahkan murtad. Itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya adalah apostasia. Katakan bersama saya, apostasia. Terus apa bedanya Pak Gede? Ya, apostasia bukan murtad seperti yang kita pikir. Murtad itu begini. Oh, dia tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi seorang, misalnya salah satu, menjadi seorang mu'alaf atau menjadi ateis. Saya menyangkal Yesus Kristus, saya menjadi ateis. Atau saya menjadi seorang mu'alaf, apalah sebut. Ya kan begitu orang yang meninggalkan Tuhan Yesus secara resmi. Ada haleluya saudara? Ya, dengar baik-baik. Bukan itu yang dimaksud di dalam Alkitab. Kok bisa begitu Pak? Ya, saya bisa jelaskan sebentar lagi. Karena kata Yunaninya adalah apostasia. Katakan bersama saya, apostasia. Dan ada sebuah kata yang bernama yang dalam bahasa Yunani namanya apostasion. Katakan apostasion. Jadi apostasia, apostasion. Di sini dikatakan apostasia adalah murtad. Sementara apostasion artinya adalah surat cerai. Bukan surat murtad. Haleluya. Saya serukan gereja senyap, karena memang gereja sudah terkena tanda binatang. Bagaimana bisa mengkhotbahkannya? Tapi firman Tuhan harus diserukan. Ikrar di akhir zaman ini harus begini. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan aku tidak menerima tanda binatang. Aku tolak. Itu satu. Tapi nomor 2, jika memang sempat terkena, nomor 2 begini. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamatku, dan aku bertobat. Aku orang bertobat. Begitu.
Ada haleluya saudara? Haleluya. Tadi kita sudah baca, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kau beri dirimu dibaptis. Baik. Nah, saudara-saudara, itu yang membedakan. Jadi apostasia itu bukan murtad, tapi masih ada di gereja, tapi sudah memiliki juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Padahal Yesaya 43 ayat 11 berkata, tidak ada Allah lain ku kenal, tidak ada juru selamat lain ku kenal. Tidak ada. Siapa juru selamat saudara satu-satunya? Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak boleh ada. Ada haleluya saudara? Nah, gereja, anak-anak Tuhan sudah membuka hati dan beri karpet merah. Masuklah juru selamat di masa pandemi. Saudara tahu maksud saya. Dan itu saudaraku disambut. Saudara-saudara masih beribadah, masih ada di gereja sampai hari ini, khotbah di mana-mana pada hari ini. Tapi saya berseru dari mimbar yang Tuhan kasih kepada saya, bertobat. Ntar akan kita lihat dari dosa apostasia. Sebelum hari itu, hari Tuhan yang besar, kedatangan Tuhan, terjadi dahulu apostasia, bukan murtad. Apostasia itu seperti tadi, menyambut juru selamat lain. Bagaimana bisa ada surat cerai? Berarti ada proses perceraian. Tapi kami nggak bercerai kok Pak. Betul tidak? Tapi seperti ini saudara, misalkan saya, saudara, masih menikah dengan istri saya, kami masih punya surat nikah kami, masih resmi. Ya, ini saya khotbah kok. Ini saudara semua tim doa saya. Haleluya saudaraku, tenang saudara ya. Saudara semua sudah lewat semuanya ini. Kalau ada yang belum, tolong jangan tunda-tunda, jangan sampai terlambat. Ya. Haleluya saudara, ya, yang ada di rumah juga begitu. Nah, jadi begini. Saya masih menikah dengan istri saya, tapi kemudian ada wanita idaman lain. Haleluya saudaraku, ya. Nah, itu apostasia sudah terjadi dalam pernikahan saya. Begitu apostasia. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau istri saya tahu dia akan cemburu. Saudara, kalau istri saya cemburu, masih ada nggak obatnya? Adalah kalau saya bertobat. Haleluya. Tapi kalau Tuhan yang cemburu, takutnya ini saya kutip pernyataan Komjen Dharma Pongrekun, karena ada di media sosial. Tapi kalau Tuhan yang cemburu, takutnya tidak ada obatnya. Jadi saya bersuruh, kalau masih belum terlambat, kita akan lihat sekarang firman Tuhan. Mari kita baca bersama dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 14. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Apalagi kita ini akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang menebus dosa kita, lalu sampai hari ini tidak bertobat dari dosa apostasia. Mungkin saudara masih bisa keren di akhir zaman ini, tapi dengarkan baik-baik, saudara, sekeren apapun saudara anak Tuhan, saudara tidak bisa melawan kebenaran. Haleluya saudara. Yang hanya bisa kita buat adalah hidup untuk kebenaran. Amsal 28. Amsal pasal 28. Mari kita baca ayatnya yang 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya melihat sebuah fenomena di akhir zaman ini. Apakah itu? Dari dulu diberitakan pertobatan dari dosa, semua bisa mengkhotbahkannya.
sampai kepada tanda binatang yang sudah beredar ini. Ada banyak sekali alasan atau pendapat, sebenarnya bukan alasan dan pendapat. Lebih banyak orang menghindari topik ini. Saya melihatnya. Mereka tidak mau membahas ini. Seorang pendeta pernah berkata kepada saya, jangan Bapak khotbahkan itu. Karena saya juga tidak mau khotbahkan untuk orang menerima. Maka Bapak jangan khotbahkan untuk menolak. Oh tidak. Bagaimana saya bisa diam? Saya tidak mungkin diam. Saya bukan orang yang mencari kesenangan manusia. Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat penting, yang menentukan antara selamat dan binasa, kenapa diberikan bebas? Tidak boleh berpendapat. Justru yang demikian, bukankah firman Tuhan berkata hati-hati dengan tanda binatang? Haleluya. Harus bisa tegas katakan ini tanda binatang atau bukan. Begitu. Ada haleluya saudara. Ya, kalau bukan, tunjukkan. Apa yang sudah terjadi sekarang, tunjukkan. Saya berkata inilah tanda binatang yang sudah beredar di seluruh dunia. Ya, dan sudah 2 tahun. Tahun yang pertama lockdown. Setelah itu beredar 2 tahun. Dan artinya juru selamat palsu sudah masuk kepada anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan tidak mau membahasnya. Yang satu itu pokoknya tidak boleh dibahas. Saya bahas pada hari ini supaya bisa menolong seberapa yang mau ditolong. Begitu saja. Haleluya saudara. Saudara di sini berdoa buat saya. Saya sedang berkhotbah. Amin saudara. Ya. Ada haleluya saudara. Begitu. Ya. Saya khotbahkan sekarang. Saudara lihat 2 tahun senyap. Ya. Kita akan lihat sebentar. Ya. Di sini dikatakan saudara, tentang bertobat hal lain dari dulu sudah hafal bagaimana itu penginjilan. Bagaimana membawa jiwa-jiwa bertobat. 1, 2, 3 penginjilan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Di luar kepala. Tapi untuk dosa yang satu ini. Senyap. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Lalu kemudian memakai dalil, kami baik-baik saja. Kami diberkati. Kami tetap melihat urapan Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi. Sebentar akan kita lihat dari firman Tuhan. Saya tidak bisa melewatkan khotbah ini dengan tidak mengkhotbahkannya sementara Jumat Agung di depan. Tuhan Yesus berkorban buat kita di depan. Sebentar lagi kita akan memperingatinya. Lalu saya tidak mau, saya tidak rela, tidak mengkhotbahkannya. Haleluya saudaraku. Ya. Walaupun saya sudah mengkhotbahkannya sudah banyak kali, saya tidak rela untuk tidak berkhotbah dengan tegas pada hari ini, dengan jelas. Karena Jumat Agung kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami takut akan Tuhan kok. Tuhan di sini dikatakan senantiasa. Tentang sesuatu ini juga harusnya takut akan Tuhan. Seharusnya mudah. Mudah sebenarnya. Panggil saja saya. Kan gitu. Kok Pak Gede ini khotbahnya beda sendiri? Panggil saja saya. Lalu, saya akan jelaskan. Begitu dong. Jangan, tapi memang di Alkitab ini dikatakan memang ada orang-orang yang dengan sengaja tidak mau tahu. Inilah roh yang dilepaskan oleh roh kegelapan ini supaya terkena kepada anak-anak Tuhan, yaitu sebuah delusi. Itu saudara ya. Sehingga tidak tahu, kena tipu, kena jerat, kena perangkap, masuk kepada lingkaran setan. Jangan pikir gini, lingkaran setan itu Pak, di perdukunan sana. Dengar baik-baik. Bukankah Simpson yang tidak bertobat dari dosa berzinahnya sedang ada di dalam lingkaran setan, saudara? Tinggal tunggu waktunya saja
dia dibutakan matanya lalu dijadi tertawaan oleh musuh-musuhnya. Ada haleluya? Bukankah tanda ajaib mujizat terjadi dalam Simpson? Kekuatan yang selalu ada ketika Roh Tuhan berkuasa kepadanya masih ada 4 kali setelah dia berzina di Gaza. Dan yang kelima baru Simpson kena batunya, semua sudah terlambat. Bahkan saya berkhotbah ada gereja Simpson di akhir zaman. Gak perlu heran, kita akan lihat satu-satu ya. Kita akan lihat satu-satu. Nah saudara-saudaraku, sekarang ini harusnya terus meneru. Digitalisasi. Dengar, kalau digitalisasi saja boleh. Tapi kalau digitalisasi dengan persyaratan tanda binatang, saudara, inilah dia arus kegelapan yang ada di akhir zaman. Bila saudara kelihatan mentereng dan kelihatan mengkilap di akhir zaman ini dengan arus digitalisasi ini, percayalah saudara sudah terjerat dan ada di dalam arus dunia ini dengan tipu muslihat tanda binatang itu, dan ini akan menderu terus. Dan saudara semakin mengkilat di sana, mentereng. Karena saudara ada di dalam arus itu. Lalu saudara berkata, kami baik-baik saja. Ya, sebentar saya dengarkan khotbah yang saya sampaikan. Tapi ini membawa saudara kepada saudaraku dikasih Tuhan ketika Tuhan nanti datang. Di mana saudara? Adakah saudara didapati sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tanda binatang, tanda setan itu dia tidak datang dengan wujud hantu, dengan mengerikan. Lalu saudaraku, tulisannya itu 666 itu seperti gotik. Tahu gotik saudara? Tulisan gotik itu ya, seperti di kastil-kastil penuh dengan Dracula, kan begitu saudara. Lalu ada darah-darahnya, 6 di sini dan di sini. Bukan. Kalau yang begitu semua, yang begitu saya nggak mau terima. Ciri khas tanda binatang tidak bisa jual dan beli. Saudara di sini pendoa sahabat saya, haleluya. Jangan pula saudara yang menangis-nangis di sini, haleluya saudara. Saudara berdoa buat saya. Saya tahu semua saudara ada yang tidak terima, ada yang sudah tapi bertobat. Kalau ada yang belum bertobat di sini, saudara jangan salahkan siapa-siapa. Saya sudah berdoa dan sudah berkhotbah kepada semua saudara-saudara. Ada haleluya. Saudara sedang menolong saya dan berdoa, kita satu tim. Khotbah saya ini bagi banyak anak-anak Tuhan di luar ruangan ini. Ditaruh di YouTube, ditaruh di Facebook, ditaruh di berbagai grup. Saudara, memang anak Tuhan, taruh. Begitu. Banyak orang-orang yang perlu mendengar ini. Kenapa? Orang-orang itu harus melewati dahulu barrier. Ada satu barrier, nanti kan kita lihat. Barriernya adalah orang-orang seperti saya yang punya pendapat yang berbeda. Dua ini yang saya tembus. Dua ini yang saya berkhotbah bagi semua anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mati buat mereka. Tapi ada orang-orang seperti saya yang khotbahnya bertentangan dengan yang saya khotbahkan ini. Kepada mereka juga saya berkhotbah. Kalau tidak tembus kepada hamba-hamba Tuhan ini, tembuslah kepada anak-anak Tuhan. Setelah itu kembali urusan masing-masing. Saya tidak rela hari Jumat kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Lalu orang-orang tidak mau tahu, dengan sengaja tidak mau tahu tentang dosa apostasi. Kalau bisa itu disenyapkan. Adakah anak Tuhan seburuk itu? Lalu ada yang berkata begini, tapi Pak, pengurapan Tuhan masih dahsyat, kuasa Tuhan kan semua. Nggak heran, nggak ada yang baru di bawah matahari. Contohnya Simpson. Haleluya, saudara. Artinya begini, saudara tahu kenapa masih ada pengurapan itu? Karena memang Tuhan bekerja di dunia ini. Kenapa setelah Simpson jatuh dalam dosa, Tuhan masih pakai Simpson, masih ada urapan Tuhan? Karena memang Tuhan mau selamatkan orang Israel. Saudara tahu itu sebabnya ada firman Tuhan berkata, ya, Injil itu harus diberitakan baik dengan maksud murni ataupun tidak murni. Yang penting Injil diberitakan. Begitu saudara. Artinya begini, ada memang maksud Tuhan. Matius 24 ayat 14,
Tuhan belum datang sebelum Injil kerajaan diberitakan sampai ke semua bangsa. Artinya begini, tapi Pak kami masih KKR. Ya, kami pun berdoa buat semua KKR yang ada di dunia ini. Semua berita Injil harus didoakan. Kenapa? Karena memang Tuhan mau supaya semua bangsa mendengar tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tapi bertobat juga harus. Sekarang di akhir zaman ini main curang ya. Jangan main curang ya. Lalu kita menjustifikasi berkata bahwa kalau ada tanda kuasa Tuhan berarti kita benar. Simpson 4 kali kuasa Tuhan turun kepadanya setelah dia berzina di Gaza. Jangan main curang ya. Saya berkata begini supaya anak-anak Tuhan semua sadar. Kalau perlu saudara cek, tanya sama pendeta saudara, beranikan diri saudara. Jangan takut kepada manusia. Sebentar kali lihat dari firman Tuhan. Berani sedikit. Pak Gembala tanya, ada Pak Pendeta dari Bali namanya Pak Gede. Dia khotbah tentang apostasia. Benarkah apostasia seperti itu? Coba urus keselamatan jiwa saudara dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Saya beritahu, sekarang ini hari-hari sangat berbahaya. Ya saudara, dan saya punya khotbah sebelum Jumat Agung 2023. Saudara, Markus 10 ayat 45 berkata begini. Markus 10 ayat 45 berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara lihat apa yang Tuhan perbuat Tuhan Yesus? Dia datang untuk memberikan nyawanya, untuk menjadi tebusan buat banyak orang. Begitu saudara. Tapi untuk waktu di akhir zaman ada sebuah tipu muslihat ya, yang sangat licin ya, yang bisa, saudaraku dikasih Tuhan, yang bisa membuat pengorbanan Tuhan Yesus tadi ya, bila saudara dan saya tidak senantiasa takut akan Tuhan, saudara main curang. Nah, ada lagunya Anang, kan begitu Anang kan? Kau curangi aku, gitu, ingat gak? Benar ya? Ya, nyambung sama saudara. Saya rasa saya nggak akan ditutup sama Anang karena memang betul kan, dia memang karang lagu. Gitu. Kalau ditanya ya, maksudnya Anang siapa? Ya saya sebut saja Anang Taufik kan, lain kan. Anang Taufik Hidayat mungkin kan nggak ada orangnya. Haleluya saudaraku. Tapi saudara tahu maksud saya. Itu saudaraku dikasih Tuhan ya, Tuhan Yesus berikan nyawanya bagi korban tebusan. Bila belum beredar tanda binatang, saya tidak akan pernah mengkhotbahkan ini. Ikrar kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus selesai. Haleluya saudara. Tapi di akhir zaman percaya Tuhan Yesus Kristus terkena tanda binatang itu belum selesai. Itu harus bertobat. Bila saudara tidak bertobat, saudara, saya tidak bisa membayangkan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tanda binatang datang di dalam hidupnya dan dia tidak pernah bertobat. Lalu dia berkata, haleluya, saya pasti diselamatkan. Saya pastikan itu tidak selamat kecuali bertobat. Dosa-dosa lain diurus sungguh-sungguh. Dosa yang ini, apostasia, kalau bisa dengan sengaja tidak mau tahu, tidak boleh dibahas, jangan dikhotbahkan, jangan dibicarakan. Itu keputusan masing-masing. Dalam nama Yesus, saudara pikir saya bisa begitu? Dari dulu saya sudah membayar harganya. Dulu kalau saya bicara di sebuah komunitas, siapa itu Bian? Oh itu. Lapor Presiden Jokowi itu. Dulu begitu.
Sekarang saya berkata, waktu tidak banyak lagi. Bertobat saudara-saudara. Ada haleluya saudaraku. Tuhan Yesus, ya dengar, itu nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Tapi di akhir zaman ini ada penipuan dari iblis. Ya, dia masuk lewat sesuatu yang diterima oleh pikiran banyak orang. Makanya perlu sekali pikiran ini dibaharui oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu apa? Teknologi maju. Bahwa perubahan sedang terjadi, globalisasi. Dengarkan saya. Di situ kalau hanya globalisasi, kalau hanya digitalisasi, bagus. Tapi kalau ada persyaratan tanda binatang, itulah jerat. Itu perangkap. Sekali masuk ke sana, satu-satunya jalan keluar hanya bertobat. Kalau tidak, itu lingkaran setan. Haleluya. Itu lingkaran setan. Ingat lagu madu di tangan. Di situ saudara menikmati madunya. Racunnya nanti. Dengar saya baik-baik. Makanya itu saudaraku sangat berbahaya. Sekarang dengar. Jadi ada tebusan bagi dosa. Yesus sebab datang, nyawanya ini Jumat Agung nanti, tebusan buat banyak orang. Sekarang mari kita baca. Syarat bagi kita menerima penebusan itu ada. Kita percaya pada Yesus, tapi ada syaratnya. Mari kita baca sekarang 1 Yohanes pasal 1. Ini syaratnya. Saya berkhotbah buat semua yang mengaku Kristen. Baik dia hamba Tuhan, dia pendeta gereja apa saja, terserah. Dan semua jemaat Tuhan yang saya kasih. Kalau nanti, ya, bapak saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Ibu saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Anak saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Pendeta saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Keselamatan masing-masing. Baca sekarang Yohanes 1. 1 Yohanes 1, maaf. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Enggak kok, aku enggak apa-apa kok. Baik-baik, Simpson kan dia sedang menipu dirinya sendiri. Enggak apa-apa, aku kuat, kuasa Tuhan memikul pintu gerbang Gaza ini. Semua musuh-musuh mundur semua. Takut nggak, siapa yang berani dekat dengan Simpson? Amanlah orang Israel. Haleluya saudara. Begitu. Diikat talinya, diikat dirinya dengan tali busur yang baru. Tas, putus. Diikat dengan tali yang baru, tambang yang baru dengan kuat. Setas seperti rami. Yang terakhir, diikat rambut jalinnya itu dipatok saudaraku. Dikebaskan sekali saja. Tas. Dan yang terakhir ketika sudah dipotong rambutnya, baru dia berkata begini. Seperti biasa. Seperti itu lagunya Simpson. Lagunya gereja sekarang, anak-anak muda gereja juga begitu. Katakan di sini. Tapi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kalau bisa jangan dengarkan Pak Gede. Ada khotbah tentang apostasia, pendeta-pendeta dengar ini, tapi nggak mau bahas. Sebab kalau dibahas, maka dia akan melihat dosanya. Banyak orang tidak mau sekarang diberitahu dosanya. Satu, apostasia, tanda binatang. Yang walaupun nanti sudah mulai kelihatan di depan mata. Saya takutnya ya, iman anak-anak Tuhan ini di akhir zaman ini sama seperti iman orang Israel di padang gurun.
yang lebih buruk daripada iman Thomas. Iman Thomas itu dia lihat, dia percaya. Tuhan bilang kepada kita, nggak lihat percaya. Orang Israel dia lihat 10 tulah. Dia lihat tokat Musa dengan tokatnya membelah laut Teberau. Dia lihat, dia berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut. Dia lihat musuh-musuhnya. Ada tiang awan dan tiang api berdiri di antara orang Israel dan orang Mesir. Dia lihat bagaimana tentara Firaun dikubur hidup-hidup di dalam laut Teberau. Tapi sampai di bawah gunung Sinai, mereka minta. Musa sedang menerima 10 hukum Allah di atas gunung Sinai. Belum turun di bawah mereka. Tidak sabar dan mereka minta, ganti, tolong ganti. Kami minta Tuhan, kami minta lembu emas. Lalu dibuat lembu emas, lalu mereka berseru, inilah dia Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Mengerikan. Bisa gak saudara lihat? Haleluya. Nanti itu begini, sudah terjadi, korban sudah berjatuhan. Gak percaya, benarlah imanmu seperti iman orang Israel di akhir zaman. Saudara, kalau tidak tanda binatang beredar, khotbah saya tidak seperti ini. Tapi bagaimana saya bisa diam? Saya tidak bisa diam. Apalagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jika kita berkata kita tidak berdosa, jemaat Tuhan, dengarkan saja firman Tuhan yang saya bawakan. Saya nggak penting, lupakan saja saya. Ya. Jadi saya mau bilang begini, jemaat Tuhan, kalau pendetamu tidak mau, saudara, selamatkan diri saudara. Ini nggak main-main lagi. Selamatkan diri saudara. Bapak saudara nggak mau bertobat, masuk ke kamarmu saudaraku, bertobat kepada Tuhan Yesus. Istrimu nggak mau bertobat, kau suami bertobatlah. Selamatkan nyawamu. Haleluya saudara. Ini jika seorang berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sedang menipu diri sendiri. Terus, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Lalu bagaimana dengan tebusan yang sudah disediakan Tuhan Yesus? Caranya bagaimana? Begini caranya. Ayat 9, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini jalan keluarnya, Bapak Ibu semuanya. Haleluya saudara. Ayat 7 kita baca. Tapi jika kita hidup di dalam apa? Terang. Terus apa? Sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dengan catatan, ini saya kasih catatan baik-baik. Kalau dulu percaya Yesus selesai, saudaraku, toh korban tebusan sudah disediakan Tuhan Yesus, akuilah dosa saudara. Tapi di akhir zaman ini ada tanda binatang yang sudah beredar. Ini membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada haleluya saudara. Ya, maka bertobatlah dari dosa, sudah menerima tanda binatang. Itu maksud saya pada hari ini. Supaya jelas. Ya. Nah, sekarang saudara, dengarkan baik-baik. Saya mau beritahu tipu musuh yang iblis di akhir zaman ini. Ya, dengar. Bagaimanakah yang dimaksud dengan dosa yang tidak diakui sebagai dosa, Pak? Kan begitu, sekarang kan begitu. Ada apa sih Pak Gede itu khotbah tentang apostasi? Ya? Kami baik-baik saja kok. Tapi saya berkata, hei, hati-hati kawan. Itu bisa mengancam keselamatan jiwamu.
Saya berkhotbah sungguh-sungguh, serius. Begitu saudara ya, sungguh-sungguh. Nah pertanyaannya begini ya. Ada dosa yang tidak diakui sebagai dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu kita mengaku dosa. Tapi khusus untuk yang satu ini, enggak kok. Itu bukan tanda binatang, itu bukan dosa. Nah, bagaimana dengan yang begitu? Nah ini yang saya mau kasih tahu sekarang. Yang seperti itu bisa terjadi, dengar baik-baik. Karena ada kehendak bebas. Haleluya. Begitu ya. Tapi ada konsekuensinya. Nah itu, saya jelaskan pelan-pelan sekarang. Itu bisa terjadi. Dan mungkin banyak orang yang masih ada di dalam tipu muslihat iblis itu, yang berkata, nggak apa-apa kok, kami aman-aman saja. Kami semakin mengkilat di akhir zaman ini. Gitu. Haleluya saudara. Nah, tapi ada konsekuensinya kalau begitu. Misalnya kita tidak mengakui, oh itu adalah dosa, tanda binatang. Bagaimana konsekuensinya? Maka tidak ada penebusan. Tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dari darah Yesus untuk dosa tersebut. Karena dosa itu tidak diakui sebagai dosa. Sekarang saya mau kasih lebih luas lagi. Jangan nanti anak-anak Tuhan sudah benar, tidak menerima tanda binatang, tapi masih hidup dalam dosa, tidak sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Nah itu saudara, mungkin saudara sudah tidak menerima tanda binatang, tapi dosa-dosa yang lainnya itu yang membawa kita bisa ke neraka, tidak dilucut keselamatan jiwa kita. Haleluya saudara, artinya begini, semua dosa mesti dibereskan, tapi saya khotbahkan hari ini ada sebuah dosa yang spesifik. Apalagi sebelum hari kematian Tuhan Yesus. Saya akan terangkan sejelas mungkin pada hari ini buat kita semuanya. Dikatakan begini, tidak ada darah Yesus yang mengampuni dosa tersebut. Ada kok, kan ada darah Yesus. Ya, tapi dosa itu nggak diakui sebagai dosa. Maka yang terjadi adalah seperti Simpson dengan pengurapan Tuhan yang ada padanya. Dan itu sudah dicatat di Alkitab, itu sebabnya ditulis di Alkitab, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada haleluya saudara. Haleluya. Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya ayat yang pertama tadi kita baca, bahwa dalam Amsal pasal yang ke berapa tadi? 28 ya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak mengakui pelanggarannya itu sebagai pelanggaran, bahwa itu adalah dosa. Tuhan berkata, dia tidak akan beruntung. Kami baik-baik saja. Untung kami berlipat kali ganda sekarang, bisnis sudah mulai ramai. Hello, ini bukan urusan dunia. Ini keselamatan jiwa saudara. Pengakuan dosa nggak ada hubungannya dengan. Jadi jangan berusaha membuktikan saudara baik-baik saja dengan bisnis saudara yang besar, lalu kemudian juga dengan gereja saudara yang besar. Tidak ada hubungannya. Dosa tetap dosa. Haleluya saudara. Iya. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Begitu ayatnya bunyinya. Lalu berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan dikatakan apa? Jatuh dalam malapetaka. Malapetaka masih ada di depan sana, belum tiba. Tapi kalau orang ini mengeraskan hati terus, sampai dia kepada malapetaka itu. Begitu saudara. Ini sama seperti saudara, ada sebuah badai yang tidak kelihatan, ya. Bukan tidak kelihatan, badainya begitu besar sehingga jarak pandang tidak ada. Lalu di depan jembatan itu runtuh. Lalu ada orang yang berseru-seru, stop, hati-hati, jembatan runtuh. Nah mungkin saya salah satunya, ada banyak di antara kita juga begitu. Mungkin kita sudah tidak mempedulikan lagi diri kita.
Orang-orang pun salah paham. Hati-hati, jangan buka jendela. Ini tengah badai, ngapain ada orang begitu-begitu kayak orang gila. Terus saja, tidak usah didengar. Terjun semua ke jurang, padahal jembatan runtuh. Yang di sini sudah berseru-seru, hati stop. Lalu ada sebuah keluar, ini sebuah ilustrasi sebenarnya. Kalau tidak salah, ya sebuah ilustrasi lalu. Sebuah ilustrasi, saya ingat tiba-tiba. Lalu kemudian ada seorang hamba Tuhan, sudah tua. Dia berpikir, kenapa dia buka jendela sedikit, dia tanya. Coba dengar apa dibilang di tengah badai ini. Karena di situ ada penjara, so. Dipikir ini orang baru lari dari penjara. Lalu mau minta berhenti tumpangan. Nabi dikira. Lalu kemudian didengar, dia buka, dia dengar. Jembatan runtuh, suaranya pun sudah serak. Kenapa saya masih mengkorbankannya? Saya tetap percaya. Ada anak-anak Tuhan yang mau bertobat di sana, di luar sana. Saya nggak tahu siapa saudara. Saya nggak kenal sama saudara. Mungkin ada banyak anak-anak Tuhan di sana, ya, yang akan bertobat dan menyelamatkan diri saudara di tengah tipu muslihat, tipu daya setan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kalau apostasia sudah terjadi, setelah itu hari Tuhan. Ada yang bilang begini, wih, kan kita tidak tahu Pak kapan. Ya betul, tapi diberitahu di situ. Sebelum hari Tuhan yang besar itu apostasia akan terjadi. Dan apostasia sudah terjadi 2 tahun. Haleluya saudara-saudara. Ya, lanjut. Nah saudara, inilah dia tipu muslihat iblis di akhir zaman. Ini yang sebabkan anak-anak Tuhan karena kena tipu daya, ya, tidak mau mengakui itu sebagai dosa, tidak mau membahasnya, dengan sengaja tidak mau tahu. Jangan korbankan Pak. Memangnya situ Tuhan. Haleluya saudara. Saya korbankan sampai hari ini. Ya, ini tipu daya sebabkan anak-anak Tuhan tidak mau bertobat dari tanda dosa tanda binatang. Maka saya berseru-seru sekarang. Saya nggak rela kita masuk kepada hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu tidak ada orang yang mengkorbankan ini. Saya tidak rela, saya korbankan. Lalu anak-anak Tuhan berkata begini, masih bisa kok praise and worship, masih bisa kok melayani musik, tarian, masih pelayanan kok. Dan waktu kami melayani ada mujizat kok. Kami masih gereja kok, sama seperti dulu. Saya beritahu sekarang, bacalah 2 Petrus 3 ayat 9. Halo, suami saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Kalau istri saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Orang tua saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Anak saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Pendeta saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Jemaat saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang berkata seperti tadi, mungkin hamba Tuhan pun berkata masih bisa kok praise and worship, kami masih pertemuan doa kok. Dengan yang Bapak bilang tadi tanda binatang itu kami baik-baik saja kok, tidak apa-apa. Dengar ya, itu Tuhan sabar. Kalau saudara nggak percaya, coba naik ke atas itu ayat-ayatnya. Itu kan orang-orang yang pengejek-pengejek. Ini kan ceritanya tentang hadirat Tuhan pada zaman Nuh. Lalu ada muncul pengejek-pengejek itu. Dikatakan,
Ayat ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan itu. Nggak ada kok kami. Kami tambah mengkilap di akhir zaman ini, nggak seperti Bapak, nggak bisa kemana-mana, nggak apa-apa. Saya lebih memilih untuk mempertahankan iman saya. Begitu. Itu saya kutip, itu pernyataan Komjen Dharma Pongrekun ada di media sosial. Kenapa saya bangga mengutipnya? Karena saya satu perjuangan dengan Komjen Dharma Pongrekun. Seruan kami sama, bahasa kami sama, hanya beliau saya memang seorang pendeta dari pelayanan, kalau beliau di bidang yang lain. Tapi bukan orang sembarangan. Komjen itu jenderal bintang 3. Haleluya saudara. Begitu. Ini dikatakan pengejek, lalu dikatakan begini, ayat yang ke-5, mereka sengaja tidak mau tahu. Begitu sifatnya, begitu kelakuannya. Kan ada banyak nih. Katanya akhir zaman. Jangankan gereja, orang dunia pun berkata ini akhir zaman. Lalu mana khotbah tentang akhir zaman? Yang ada 10 langkah membangun kerajaan sorga di bumi. Begitu yang ada judulnya. 10 langkah menerima berkat Tuhan. 5 langkah menerima hidup yang berkemenangan. Begitu. Orang dunia berkata ini akhir zaman. Lalu gimana tentang akhir zaman? Ya. Itu muslihat iblis, muslihat setan, menina bobokkan diri, menipu. Gereja sudah masuk kepada perangkap setan, anak-anak Tuhan masuk kepada perangkap jerat setan. Dan di situ menjadi sebuah lingkaran setan. Mana Pak? Enggak kok, kami baik-baik saja. Iya, madunya, racunnya belum. Betul toh? Haleluya saudara. Iya, begitu. Racunnya belum. Ya, itu nanti, maka harus hati-hati. Sekarang harus bertobat. Haleluya saudaraku. Dikatakan di sini ini siapa? Ini mereka sengaja tidak mau tahu. Jadi saudaraku, ini sekarang kesabaran Tuhan. Orang-orang yang tidak mau tahu tadi, kalau pendeta saudara dengan sengaja tidak mau tahu, selamatkan diri saudara. Gitu kalau saya mau bersuruh, selamatkan dirimu saudaraku. Kalau pendetamu dengan sengaja tidak mau tahu, selamatkan dirimu saudara. Tolong diamankan ya, supaya jangan terganggu. Haleluya saudaraku, saya nggak main-main. Oke. Lanjut ya. Terus apa lagi? Ini dengar. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Coba lihat Hakim-Hakim 16 ayat 20. Nih, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hakim-Hakim 16 20. Nih, saya bacakan. Ya. Lalu berserulah perempuan itu, Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, katanya, seperti yang sudah-sudah, seperti biasa, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara lihat, masih kok pelayanan, masih KKR kami. Saya punya jadwal yang padat. Hati-hati saudara. Ya KKR memang harus berjalan, tapi bertobat dari dosa tanda binatang itu sesuatu yang tidak bisa saudara abaikan. Tidak bisa. Saudara mau bawa lari kemana? Daud berkata sampai ke ujung dengan saya pacar aku pergi ke ujung bumi, di sana Tuhan ada. Dosa tidak bisa dibawa lari kemana, ini harus diselesaikan. Kalau tidak, saudara, jangan sampai semua terlambat bagi saudara. Jadi inilah dia muslihat setan ini. Saya sudah kasih tahu ya. Jadi itu yang pertama adalah ini sebenarnya kesabaran Tuhan. Jangan bilang gini, gak apa-apa kok. Jangan.
Ini Tuhan sabar. Jangan nanti saudara sudah dengar khotbah ini yang mungkin nggak ada di Indonesia, jarang, 1-2 mungkin. Lalu kemudian saudara keraskan hati, jangan sampai nanti kesabaran Tuhan setelah itu tidak ada. Jangan sampai begitu. Maka pakai waktu yang ada. Begini, kan nggak perlu saya, nanti saudara boleh minta japri deh sama saya, boleh. Yang ada di internet itu. Ada loh. Itu pun bagus ya. Bukan orang-orang dunia ya. Presenter. Itu kok videonya. Ini presenter misalkan. Dari TV negara Alola. Ya ini ada begininya. Ya, bung. Bung. Presenter olahraga. Bung. Tumbang. Dung. Ditulis di situ begini. SADS. Jangan dengan sengaja lagi tidak mau tahu. Dengan sengaja tidak mau tahu. Apa itu? Dengan DS. Dengan sengaja. T tidak mau tahu. DS. TMT. Ini SADS jangan dilawan dengan DSTMT. Nanti malang jadi manusia yang sangat malang. SADS itu Sudden Death Adult Syndrome. Dunia, bukan India, bukan Venezuela. Dunia, nggak pernah baca berita kan yang di internet ini? Begitu sekarang yang sedang terjadi. Lalu saudara mau bilang saya, udah diam aja Pak, yang penting keluargaku nggak di dalam namanya sudah, jangan tunggu nanti keluargamu kena di dalam yang di internet ini. Selama masih ada waktu, bertobatlah. Ini sudah hari-hari yang berbahaya. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Saudara berdoa sahabat saya. Amin. Ya. Ya. Amsal 29 ayat 25. Nah, sekarang begini. Ini tipu-tipu muslihat setan ini. Ini yang sedang terjadi. Ini sekarang lagi. Takut kepada manusia. Amsal 29 ayat 25. Saya akan jelaskan sekarang. Saya nggak tahan-tahan. Saya nggak rela kita memperingati kematian Tuhan Yesus lalu dengan tidak mengkhotbahkannya dengan jelas. Amsal 29 ayat 25. Begini. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jerat apa ini? Ini bukan jerat penangkap burung atau jerat nangkap rusa atau jerat nangkap babi di hutan, bukan. Jangan ada yang bilang gini, Pak, jerat nangkap biawak. Ya mana tahu ada di sini yang suka nangkap biawak juga. Ya boleh juga, tapi ya saudaraku dikasih, terserah sama saudara lah. Kalau saya sih lebih suka jerat menangkap ikan. Haleluya saudara. Karena begini saudara, kadang-kadang ada topik-topik, ya santai sedikit ya. Ada topik-topik pembicaraan begini. Kau pernah makan binatang aneh apa? Wih, ada bilang, saya pernah makan kera. Kera. Saya pernah makan, saya sih nggak pernah yang aneh-aneh ya. Saya paling aneh dulu pernah saya makan daging kuda. Istri saya kaget ya. Ya, tapi sekali aja itu pun saya ditipu-tipu sama teman saya. Ini ada daging enak katanya. Apa itu katanya? Coba dulu makan. Setelah saya makan, sudah dibilang gitu. Itu tadi terus rasanya badan saya kok panas gitu ya. Gerah badan saya. Itu tadi daging kuda katanya. Hah? Oh, kamu nggak bilang, tapi pernah saya. Itu yang paling aneh, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya pasang-pasang perangkap itu kerjaan kita. Ya, itu sudah. Kita pasang pancing, pasang sekarang. Saya dulu pernah datang ke desa di Sulawesi Tenggara, ya, ada sebuah desa Bali di sana. Saya diajak sama anak muda di sana, saya masih kecil, ajak ke mana? Ke sawah. Ada air sawah yang kecil-kecil itu, taruh pancing.
terus kami menginap besoknya, taruhnya siang apa jam 10, sorenya kami ke sana lagi, kami tarik ikan lele yang asli yang ada di alam itu. Itu kita pasang jerat, tapi bukan jerat itu yang dimaksud di sini. Takut kepada manusia mendatangkan jerat apa? Jerat setan. Takut kepada manusia, memandang manusia lebih tinggi dari firman Tuhan. Dengar ya, pendeta sudah dengar ini, sudah tahu dia tentang kebenaran ini, dia takut bertobat karena nanti dia takut diminta pertanggungan jawaban sama jemaatnya, sama pengikutnya. Kenapa Bapak baru sekarang khotbah ini? Jemaat juga gitu. Mungkin jemaat takut sama pendetanya daripada, ini saya catat baik-baik di sini. Jemaat takut sama pendetanya daripada kepada kebenaran firman Tuhan. Ini tim doa saya. Ini khotbah saya ada di internet. Waktu dengar nanti, benar yang dibilang Pak Gede ini. Tapi saudara takut sama Pak Gembala saudara. Saudara kena jerat. Saudara lebih takut kepada manusia daripada kepada firman Tuhan. Saya kasih tahu, ini muslihat setan sekarang dia kerjakan. Lalu kemudian, tidak apa-apa, jangan dibahas itu. Kita ketemu nanti kematian Tuhan Yesus. Saudara tidak tahu Tuhan Yesus itu berkorban buat kita. Lalu kita dengan rasa tidak berdosa datang di sana. Lalu hamba Tuhan mengkilat berkhotbah di sana. Dosa apostasi. Kau berbuat curang, saudara. Haleluya, saudaraku. Iya, saudara, puji nama Tuhan. Nah, saudara, dua-duanya ini lingkaran setan yang kerjakan. Saudara di sini berdoa sahabat saya. Jadi jangan saudara nanti, Pak Gede ini kok, Pak Pendeta kok banyak keras-keras. Ini khotbah saya bagi, sudah saya doakan untuk sebanyak mungkin anak-anak Tuhan di mana saja ini diberitakan. Kita mau masuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, saya tidak rela. Saya lebih suka berhadapan dengan banyak orang yang mungkin seperti saya yang khotbah pada hari ini. Saya tunggu-tunggu kok, kenapa sih nggak ada juga yang, kan bagus toh. Coba jelaskan sama kami, berkumpullah. Saya tidak keberatan menjelaskannya. Meskipun mungkin di situ tidak ada yang mau percaya, tapi paling tidak ada reaksi. Ini enggak dengan sengaja tidak mau tahu. Itu ada di dunia ini sekarang ini. Nah, baik, dari semua sudah saya ceritakan ini. Solusinya apa? Begini. Solusinya begini. Jangan buat seperti itu lagi. Jangan terus mengabaikan hal ini. Ya, selesaikan. Datang pada Tuhan Yesus. Solusinya saya catat di sini. Semuanya saja bertobat. Ya, baik dia businessman, baik dia seorang yang berkarir, baik dia pelajar, baik dia pendeta, baik dia jemaat. Bertobat, berlari kepada Tuhan Yesus. Jangan nanti SADS datang kepadamu duluan. Dan semua sudah terlambat. Pak Gede jangan dong nakut-nakutin. Memang apa SDS? Bukan saya buat itu. Ada di internet itu. Coba aja cari. Saya mau menolong saudara, biar saudara jangan capek-capek cari. Gini, saya sudah pernah lihat itu. Saya punya banyak linknya. Itu namanya sudden death adult syndrome. Sebuah sindrom kematian tiba-tiba pada orang dewasa. Jadi saudara mau suruh saya diam-diam, sementara banyak yang terancam. Lalu saudara, saya mau disuruh diam. I will not quiet. Saya nggak mau diam. Jangan nanti saudara tunggu terjadi dulu. Semua sudah terlambat. Solusinya bertobat, lari pada Tuhan.
Hanya Tuhan Yesus yang bisa perbaiki semuanya. Saya nggak tahu bagaimana, tapi yang penting lari sama Dia. Sebelum hari Jumat Agung, tolong jangan jadi orang yang curang datang kepada Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan yang curang. Membuka juru selamat yang lain datang ke dalam kehidupan anak Tuhan, lalu kemudian menyembah Yesus sebagai juru selamat. Itu apostasia. Apostasion adalah surat cerai, bukan surat murtad. Jadi apostasia itu adalah sebuah proses yang sedang terjadi dan hanya bisa dijelaskan dengan tanda binatang yang disambut sebagai juru selamat di masa pandemi. Nah saudara, bila pendeta saudara tidak mau bertobat, atau orang lain di sebelah saudara tidak mau bertobat, gembala komsel saudara nggak mau bertobat, ya, pemimpin pujian saudara nggak mau bertobat, siapa lagi? Sebut saja. Dosen teologi saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Saudara ke surga bukan karena pendeta saudara yang keren pakai dasi itu, bukan. Selamatkan diri saudara. Ya. Kalau orang lain tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Selamatkan diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa.